sebagai Arya Dwi Pangga, Susi sebagai Mesin, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga tengah sibuk membelah kayu pagar di belakang pondok ketika Wali Kadep menghampirinya. Mereka lalu bercakap-cakap tentang suasana di sekitar tempat tinggal mereka. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga bertanya soal asal-usul Nyai Paricara. Semula Wali Kadep tidak bersedia menjelaskannya. Mengapa Tuan ingin tahu soal itu? Ya, hanya sekedar ingin tahu saja, Bapak Wali Kadep. Tapi kalau misalnya Bapak keberatan, ya tidak apa-apa. Baiklah, karena Tuan Dwi Pangga sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Baiklah, saya akan menceritakannya. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih. Panjang lebar mengenai Nyai Paricara, bahwa semula Nyai Paricara bernama Mesin. Juga diceritakan bagaimana dia dan rakyat pemintihan bisa bergabung bersama Mesin. Arya Dwi Pangga merasa lega. Ternyata dugaannya benar. Sesaat lamanya dia duduk merenungkan apa yang baru saja diceritakan oleh Wali Kadep. Nah, demikianlah Tuan. Apakah Tuan cukup puas? Jadi Nyai Paricara dulu bernama Mesin. Ya, benar Tuan. Dulu dia bernama Mesin. Kemudian Bapak Wong menggantikannya dengan nama baru Nyai Paricara. Paricara konon artinya pelayan. Bapak Wong mengharap dengan nama baru itu Nona Mesin dapat menjalankan tugas sebagaimana seorang tabib yang pada dasarnya melayani kepentingan umat manusia. Demikianlah sejarahnya, Tuan. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas cerita Bapak. Maaf, Tuan Dwi Pangga. Apakah Tuan pernah mengenal Nyai Paricara sebelumnya? Tidak. Tidak, Bapak Wali Kadep. Saya tidak pernah mengenal sebelumnya. Maksud saya tidak begitu mengenalnya. Baiklah, Tuan Dwi Pangga. Silakan bekerja. Saya juga masih harus bekerja membantu teman-teman di belakang. Suatu saat masih akan bertemu dengan Mesin. Aku mempunyai dosa besar padanya, dan aku akan meminta maaf. Sungguh, aku memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dan minta maaf kepada wanita yang telah kubuat ternoda. Mesin. Dia benar-benar Mesin. Untuk beberapa saat lamanya, Arya Dwi Pangga tidak mengutik-ngutik persoalan itu. Dia bersikap seolah-olah belum tahu siapa Nyai Paricara yang sesungguhnya. Sampai suatu ketika kesempatan itu datang. Kebetulan Wali Kadep dan rakyat pemintihan sudah kembali ke pondok keluarganya. Malam sunyi dan lengang. Mesin duduk di serambi pondok. Diam-diam Arya Dwi Pangga menghampirinya. Tuan Dwi Pangga? Maaf, Nyai. Apakah saya mengganggu Nyai? Sama sekali tidak.
Saya sudah menyelesaikan tugas saya hari ini. Ada apa Tuan Dwi Pangga? Maaf, Nyai. Bolehkah saya duduk di sini bersama Nyai? Silakan Tuan. Silakan duduk. Terima kasih. Sunyi sekali malam ini. Iya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan sudah kembali ke pondoknya. Mungkin orang-orang sudah pada tidur. Tempat ini memang sunyi sekali, Tuan Dwi Pangga. Iya. Tempat yang sunyi dan lengang seperti ini memang sangat cocok untuk duduk merenung. Ada apa sebenarnya, Tuan Dwi Pangga? Sepertinya Tuan ingin membicarakan sesuatu. Benar, Nyai. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Nyai. Soal apa, Tuan? Begini, Nyai. Seperti sudah pernah saya ceritakan kepada Nyai beberapa waktu yang lalu. Nama saya adalah Arya Dwi Pangga. Saya adalah anak Empu Hanggareksa, seorang ahli membuat senjata pusaka di desa Kurawan. Saya pernah mengalami masa-masa bahagia. Dulu, saya pernah mempunyai sebuah keluarga. Tapi mendadak, kemelut datang. Dan suasana yang tenang tiba-tiba berubah menjadi badai mengamuk. Semua itu gara-gara saya sendiri. Gara-gara keserakahan, kesombongan, dan sifat iri dengki saya. Sekarang semuanya musnah bagaikan dilanda air bah. Tuan sudah menceritakannya dahulu. Mengapa sekarang Tuan mengulanginya lagi? Saya tidak melihat hal-hal yang baru. Begini, Nyai Paricara. Dulu saya pernah mengenal seorang wanita. Dia adalah wanita berkebangsaan asing. Saya pernah memungut wanita itu dari tepi jalan. Waktu itu hujan lebat. Saya baru saja pulang dari desa Jasun Bungkal. Saya dan teman saya melihat wanita asing itu tergeletak. Kemudian kami memutuskan untuk menolongnya. Saya kira Tuan pantas melakukannya. Iya, begitulah. Akhirnya saya dan wanita itu berkenalan secara baik. Terus terang, saya tertarik pada wanita cantik itu. Dia begitu cantik, hatinya sangat lembut, dan suaranya juga lembut. Persis seperti suara Nyai Paricara. Tapi Tuan, banyak orang yang mempunyai suara sama. Tunggu sebentar, Nyai. Saya belum selesai bercerita. Wanita itu bernama Maisin. Dia berkebangsaan Mongolia. Dia lalu bercerita bagaimana akhirnya bisa sampai di tanah Jawa. Dia datang ke tanah Jawa ini bersama suaminya, yang kemudian tewas di tengah perjalanan. Selanjutnya Maisin dibawa oleh adik kandung saya, yang bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu mencintai Maisin. Tapi nampaknya Maisin masih belum dapat melupakan almarhum suaminya. Pada saat itulah, saya menggunakan kesempatan itu untuk merayu Maisin. Saya berusaha menaklukkan hati wanita asing itu. Saya sudah biasa melakukannya terhadap wanita-wanita lain. Saya memang laki-laki brengsek. Apalagi waktu itu saya masih cukup muda usia. Karena gagal menaklukkan Maisin, akhirnya saya menggunakan cara-cara yang sangat keji. Saya suruh sahabat saya mencari seorang dukun. Dukun itu kemudian memberikan ramuan obat-obatan. Dan dengan ramuan itulah akhirnya saya dapat menaklukkan Maisin. Dia tergeletak. Dia terlentang tak sadarkan diri. Maka pada
pada saat itulah iblis yang telah menguasai, telah merasuk dalam jiwa saya, mulai bekerja dengan sempurna. Dan begitulah, akhirnya saya menodai wanita malang itu. Perbuatan Tuan sungguh-sungguh tidak terpuji. Benar, Nyai. Saya ini benar-benar seorang laki-laki terkutuk. Terkutuklah saya. Mungkin itulah sebabnya sekarang nasib saya menjadi seperti ini. Para dewa telah mengutuk saya. Tidak, Tuan. Para dewa tidak pernah mengutuk siapa-siapa. Kalau Tuan sekarang hidup menderita, itu adalah kena buah dari perbuatan Tuan sendiri. Sudahlah. Mengapa Tuan tiba-tiba menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan? Lebih baik Tuan menceritakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi tentram. Maaf, Nyai. Selama ini saya mengembara sebagai seorang pendekar. Nama julukan saya adalah pendekar syair berdarah. Saya mengembara ke sana kemari. Saya mengharap dapat bertemu dengan Maisin. Tapi harapan saya tidak pernah terkabul. Maisin bagaikan lenyap di telan bumi. Kalau begitu, ya sudahlah. Untuk apa Tuan memikirkannya lagi? Kalau Tuan sudah tahu bahwa Tuan berbuat salah, itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, Tuan harus berhati-hati. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang serupa. Mau apa lagi? Maaf, Nyai Paricara. Saya ingin agar Nyai berterus terang kepada saya. Berterus terang? Apa maksud Tuan? Maaf. Sudah sejak semula saya mencurigai Nyai. Mengapa Tuan mencurigai saya? Apakah saya melakukan hal-hal yang tercela yang merugikan diri Tuan? Tidak, Nyai. Bukan soal itu. Tunggu sebentar. Akan saya jelaskan lebih jauh. Terus terang, Nyai. Sekarang saya yakin bahwa Nyai adalah wanita yang pernah saya kenal. Nyai adalah wanita kepada siapa saya telah berbuat dosa paling besar. Tuan Dwi Pangga, mengapa Tuan berbicara ngelantur kemana-mana? Mengapa Tuan tidak langsung pada pokok persoalannya? Baiklah, Nyai. Saya akan segera mengatakannya. Bukankah Nyai adalah Maisin? Tuan Dwi Pangga, Tuan ini ngomong apa? Coba, saya ingin mendengar sekali lagi. Nyai tidak bisa menipu saya. Saya yakin Nyai adalah Maisin. Benar bukan? Benar bukan apa yang saya katakan? Nyai adalah Maisin. Ini lelucon yang tidak lucu. Tuan Dwi Pangga, ingat, saya memperbolehkan Tuan tetap tinggal di pondok ini. Tapi bukan berarti saya mengizinkan Tuan berbuat seenaknya. Saya harap Tuan ikut membantu menciptakan suasana yang tenang, tertib, dan tentram di tempat tinggal saya ini. Maaf, Nyai Paricara. Saya hanya ingin minta kepastian. Saya hanya ingin tahu apakah benar-benar Nyai adalah Maisin. Dengar Tuan Dwi Pangga, saya adalah Nyai Paricara. Nama saya Nyai Paricara, bukan Maisin. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa bertanya kepada siapa saja. Tapi Nyai, saya mendapat penjelasan dari Bapak Wali Kadep. Menurut Bapak Wali Kadep, Nyai memang dulu bernama Maisin. Apa? Bapak Wali Kadep berkata seperti itu? Dia mengatakan bahwa dulu namaku Maisin. Benar, Nyai. Tidak. Dia telah berdusta kepada Tuan. Dia berkata tidak benar. Sudahlah, Tuan. Saya tidak ingin hal ini dipanjang lebarkan. Dan saya akan menemui Bapak Wali Kadep sekarang juga untuk minta pertanggungjawab. Dia telah memfitnah saya. Selamat malam, Tuan Dwi Pangga. Maafkan saya, Nyai. Semula
saya juga sudah tidak bersedia menceritakan perihal Nyai. Lalu mengapa tiba-tiba kau berubah sikapmu, Bapak Wali Kadep? Sekarang jadi begini. Aku sudah berkata apa kepadamu, Bapak Wali Kadep? Aku tidak ingin orang tahu tentang asal-usulku. Di seluruh Pasuruan satu ini, hanya ada 3 orang yang tahu tentang asal-usul Nyai Paricara. Kau sendiri, Bapak Raki Pamintihan, dan Kepala Desa. Yang lain tidak. Saya pikir Tuan Dwi Pangga sudah menjadi seperti keluarga kita sendiri, Nyai. Tidak bisa begitu, Bapak Wali Kadep. Kau kan tidak tahu siapa Arya Dwi Pangga itu. Sudahlah, aku tidak ingin ketenangan kita selama ini terganggu. Kau harus dapat menjernihkan kepada Arya Dwi Pangga. Entah bagaimana caranya. Ya, baiklah, Nyai. Sekarang juga saya akan menemui Tuan Dwi Pangga. Percaya kepada apa yang baru saja saya ceritakan kepada Tuan. Itu semuanya tidak benar, Tuan. Aku tahu, Bapak Wali Kadep. Nyai Paricara keberatan diketahui asal-usulnya. Tuan Arya Dwi Pangga, sebenarnya apa yang Tuan inginkan? Selama ini kami hidup dengan tenang. Tiba-tiba Tuan datang, dan tiba-tiba ada yang mengusik ketenangan kami. Ya, mungkin karena kesalahan saya telah berlaku sembrono. Tapi percayalah, Tuan, apa yang saya ceritakan kepada Tuan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Saya juga tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Sudahlah. Saya akan menyelesaikan sendiri persoalan saya dengan Nyai Paricara. Bapak Wali Kadep tidak perlu ikut campur. Sebab ini adalah persoalan keluarga kami. Persoalan keluarga? Apakah Tuan Dwi Pangga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Paricara? Saya mempunyai hutang yang sangat besar kepada Nyai Paricara. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin melunasi hutang saya itu. Tapi setidak-tidaknya, kalau dia mau mengaku bahwa dia adalah mesin, hati saya akan menjadi tentram. Setidak-tidaknya saya bisa minta maaf kepadanya. Bapak Wali Kadep, ya, saya menulis beberapa buah kalimat. Lihatlah. Tolong sampaikan kepada Nyai Paricara. Bapak tidak usah khawatir. Saya tidak mempunyai maksud yang buruk. Ya, baiklah. Saya percaya pada Tuan Dwi Pangga. Tapi ingat, kalau sampai Tuan bermaksud kurang baik pada Nyai, saya tidak akan tinggal diam. Mari bicara. Wali Kadep menyesal sekali karena telah berlaku sembrono. Dia telah menceritakan perihal mesin dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Itulah sebabnya dia menemui Arya Dwi Pangga di ruangan biliknya. Wali Kadep kesal karena Arya Dwi Pangga sepertinya mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap mesin. Tuan Dwi Pangga pasti mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Sungguh, Bapak Wali Kadep, saya tidak bermaksud buruk. Saya memang seorang gelandangan yang hina. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan lagi. Tapi saya masih bisa mengucapkan rasa terima kasih. Saya benar-benar terima kasih karena telah ditolong, ditampung di pondok ini. Dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu ketenangan pondok ini. Sungguh, Bapak Wali Kadep, saya harap Bapak Wali Kadep mempercayai kata-kata saya ini. Baiklah, Tuan Dwi Pangga. Lalu bagaimana dengan selembar daun lontar ini? Apa maksud Tuan Dwi Pangga? Tolong sampaikan surat itu kepada Nyai. Saya tidak menulis apa-apa. Saya hanya menulis beberapa kalimat syair. Baik.
Baiklah, saya akan menyampaikannya kepada Nyai. Tuan Dwi Pangga, tunggu saja di sini. Berjalan, mengembara menjelajahi Mayapada. Suatu saat aku berdiri di atas puncak bukit yang tinggi. Aku melihat lembah biru di kejauhan sana, dan aku melihat bayangan ibu timbul tenggelam di dalam kabut. Aku menangis di malam hujan gerimis, tangis kerinduan kepada seorang ibu kandung. Aku bertanya kepada bulan, aku bertanya kepada angin, aku bertanya kepada kabut yang menyapu lembah, aku bertanya kepada orang-orang di jalan. Di manakah ibuku bersembunyi? Kemanakah ayahku melarikan diri? Aku kecewa sekali. Tak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Benarkah dunia ini kejam? Untuk apa seorang bocah dilahirkan? Sekarang aku masih tetap mengembara menjelajahi Mayapada. Seketika harapan masih terselip di dalam dada. Harapan untuk bertemu ibuku tercinta. Harapan untuk hidup bahagia bersama orang tua. Oh ibu, ayahku, di mana kalian berada? Tidakkah kalian dengar atau tangis anakmu ini? Ada apa, Nyai? Ada apa? Apa yang telah ditulis Tuan Dwi Pangga? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadap. Hanya kalimat-kalimat biasa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa Nyai sampai menangis? Pasti dia telah menuliskan sesuatu yang membuat hati Nyai menjadi sedih. Apa yang telah dikatakannya dalam surat itu? Apakah dia telah menyinggung perasaanmu, Nyai? Saya menyesal sekali. Mengapa saya telah berlaku bodoh? Mengapa saya menceritakan perihal Nyai kepadanya? Saya memang benar-benar bodoh. Sudah, Bapak Wali Kadap. Semuanya sudah terlanjur. Nyai, kalau Nyai tidak senang kehadiran Tuan Dwi Pangga, kalau dia ternyata mengganggu ketenangan Nyai, lebih baik dia disuruh pergi saja. Biarlah saya yang akan menyuruhnya pergi. Biarlah saya yang akan menghadapinya, Nyai. Tidak usah, Bapak Wali Kadap. Ini adalah urusan pribadiku dengan Tuan Dwi Pangga. Saya harap Bapak Wali Kadap tidak turut campur. Apakah Tuan Dwi Pangga sudah tidur? Belum, Nyai. Dia terbaring di ranjangnya, tapi belum tidur. Biarlah saya menemuinya sebentar. Menulis syair ini. Maaf, Nyai. Tuan tidak perlu minta maaf. Saya tidak senang dengan basa-basi. Cukup
cukup Tuan menjawab pertanyaan saya. Apa maksud Tuan menulis syair seperti ini? Saya tidak bermaksud apa-apa, Nyai. Saya tidak percaya. Tuan pasti mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Nyai, apa yang terlintas di pikiran Nyai begitu membaca isi syair itu? Saya tahu Tuan hanya ingin menjebak saya, tapi saya tidak akan terjebak. Tuan ingin memancing kesedihan saya. Tuan ingin mengingatkan sesuatu kepada saya, bukan? Benar, Nyai. Saya memang ingin mengingatkan sesuatu kepada Nyai. Ketahuilah, Nyai Paricara, syair itu bukan aku yang menulis. Syair itu ditulis oleh seorang bocah perempuan. Ya, hal itu sudah lama terjadi. Aku merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan bocah perempuan itu. Sayang sekali, mataku tidak dapat menikmati keindahan wajahnya. Tapi telingaku dapat menangkap keindahan suaranya, kemanjaan suaranya, dan aku dapat mendengar kesepian yang memancar dari suaranya. Tuan tidak perlu bertele-tele. Apa sebenarnya yang ingin Tuan sampaikan kepada saya? Nyai, bocah perempuan yang kumaksudkan bernama Ayuandira. Ayuandira? Ya, dia bernama Ayuandira. Selama ini dia mengembara dengan seorang perempuan tua bernama Nini Ragarunting. Di mana Tuan pernah bertemu dengan bocah perempuan itu? Dan kapan? Entah, Nyai. Saya tidak tahu kapan. Tapi rasa-rasanya sudah lama sekali. Sekarang ini bocah itu pasti sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Dan saya tidak mungkin dapat mengenalinya lagi. Baiklah. Jadi hanya itu yang ingin Tuan sampaikan kepada saya? Iya, Nyai. Saya hanya ingin mengatakan kepada Nyai bahwa saya pernah bertemu dengan Ayuandira. Nyai pasti tahu siapa Ayuandira. Nyai pasti lebih tahu dari saya. Tentu saja. Ayuandira adalah anak saya. Nyai Paricara, benarkah Ayuandira anakmu? Untuk apa Tuan mengusut persoalan ini? Apa bedanya Ayuandira itu anak saya atau bukan? Saya hanya ingin kepastian. Kalau memang Ayuandira anak Nyai, hati saya menjadi sangat lega. Dan sekarang saya yakin bahwa Nyai Paricara adalah Mesin. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak tahu apa-apa tentang diri saya. Tuan tidak pernah tahu siapa itu Nyai Paricara. Tuan juga tidak pernah tahu siapa itu Mesin dan Ayuandira. Dan Tuan tidak perlu berangan-angan terlalu tinggi. Tuan tidak perlu banyak berharap. Ya, benar, Nyai. Saya memang tidak bisa terlalu banyak berharap. Saya tidak bisa membiarkan angan-angan saya melambung terlalu tinggi. Saya harus tahu diri. Saya tahu siapa saya sekarang ini. Arya Dwi Pangga bukanlah seorang laki-laki yang perkasa seperti dulu. Arya Dwi Pangga sekarang hanyalah seonggok sampah. Dia pantas dicampakkan di pinggir jalan. Dia tidak boleh mengharapkan apa-apa kecuali hidup sebagai orang buta, sebagai pembantu rumah tangga di pondok ini. Tuan tidak perlu bicara panjang lebar. Saya tidak akan terpengaruh. Tuan tidak perlu merangkai kata-kata yang dapat memancing kesedihan. Saya tidak akan bersedih hati. Sampai kapanpun saya akan tetap pada pendirian dan keyakinan saya. Bagi saya, Mesin tidak ada lagi. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Nah, selamat malam.
Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu pencipta balsem aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu balsam aromaterapi pertama teh ya balpirik ekstra wangi, dan balpirik lavender juga efektif usir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat, cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, balpirik rose, balpirik lavender. Aromaterapinya asli loh. Mesin, seharusnya kau tahu bagaimana perasaanku sekarang ini. Apakah kau tidak bersedia memberi maaf kepadaku, Mesin? Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Aku hanya mengharapkan sebaris kata pengampunan darimu. Apakah ini tidak wajar? Bagaimanapun aku ini manusia biasa. Aku bisa menyesal. Aku bisa belajar dari pengalaman hidupku di masa lalu. Mesin, mudah-mudahan suatu saat nanti hatimu menjadi lunak. Hidupku tidak akan pernah tenang sebelum kau memberikan maaf kepadaku. Sama sekali tidak menyentuh makanan yang saya berikan kepadanya. Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu, Bapak Wali Kadap? Dia hanya mengatakan ingin bertemu dengan Nyai. Keras kepala juga dia. Tapi biarlah Bapak Wali Kadap. Biarlah dia tidak makan. Bukankah dia pernah mengatakan kepada kita bahwa dia takut mati kelaparan? Sekarang dia mogok makan. Biar sajalah. Kita lihat sampai berapa hari dia tidak mau menyentuh makanannya. Sampai berapa hari dia kuat menahan hawa lapar. Jadi Nyai tidak ingin menemuinya? Aku belum merasa perlu untuk menemuinya. Kalau begitu, baiklah. Tapi bagaimana kalau dia sampai jatuh sakit, Nyai? Itu urusanku. Bapak Wali Kadep tidak usah khawatir. Wali Kadep melangkah menuju ke ruangan bilik Arya Dwi Pangga. Sementara itu Mesin bergegas berjalan ke halaman. Rakeh Pamintihan sudah menunggu di sana, di atas kereta kuda. Apakah ramuan daun-daunan itu sudah dimasukkan ke dalam keranjang, Bapak Rakeh Pamintihan? Oh, sudah, Nyai, sudah. Semuanya sudah saya ikat dengan rapi. Dan saya masukkan ke dalam keranjang, Nyai. Tidak ada yang tercecer? Oh, rasa-rasanya tidak, Nyai. Kalau begitu baiklah. Mari kita berangkat. Kita mampir sebentar di desa Kedung Dawa.
Tuan tidak mau makan, Tuan bisa jatuh sakit lagi. Biarlah Bapak Wali Kadep. Orang seperti saya ini tidak pantas hidup. Jangan berkata seperti itu, Tuan. Hidup dan mati bukan di tangan kita. Apakah Nyai Paricara pergi lagi, Bapak Wali Kadep? Ya, seperti biasanya, Nyai pergi memenuhi panggilan warga desa yang sedang sakit. Apakah Nyai tidak pernah mengatakan apa-apa kepadamu? Tidak, Tuan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ada apa? Apakah dia tidak ingin menemui saya? Entahlah, Tuan Dwi Pangga. Tapi Nyai tidak pernah mengatakan apa-apa. Mungkin juga dia ingin menemui Tuan. Tapi sekarang ini dia sedang sibuk, Tuan. Mungkin nanti kalau waktunya sudah longgar, dia pasti akan menemui Tuan. Iya. Mungkin Nyai sudah sangat membenci saya. Mungkin dia tidak mau lagi bertemu lagi dengan saya. Saya sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Sudahlah, Tuan. Lebih baik Tuan sekarang ini makan. Tuan harus menjaga kesehatan Tuan. Tidak, Bapak Wali Kadep. Saya tidak akan makan sebelum Nyai menemui saya. Dan jika Nyai tidak sudi menemui saya, entah sampai sebulan lamanya, atau 2 bulan, 3 bulan, atau selama-lamanya, selama itu pula saya tidak akan memasukkan secuil makanan pun ke dalam mulut saya. Biarlah saya mati kelaparan. Saya memang pantas untuk mati kelaparan. Wali Kadep menjadi kebingungan. Arya Dwi Pangga benar-benar tidak mau menyentuh makanannya. Dia juga tidak mau minum sekalipun hanya seteguk air. Tubuhnya nampak semakin lemah. Wajahnya pucat pasi. Sudah hampir 3 hari lamanya Arya Dwi Pangga menahan rasa lapar dan haus. Nyai, untung Nyai segera datang. Ada apa, Bapak Wali Kadep? Nyai harus segera menemui Tuan Dwi Pangga. Keadaannya sudah menjadi agak parah. Dia tidak lagi mampu duduk. Tubuhnya sangat lemas. Kalau Nyai tidak mau segera menemuinya, saya khawatir keadaannya akan semakin parah. Ada-ada saja orang itu. Baiklah, saya akan segera menemuinya. Kalian tunggu saja di luar. Saya akan menemuinya, dan saya akan bertanya apa yang dia inginkan. Tuan lakukan ini? Tuan sengaja ingin membuat kami susah. Nyai, akhirnya kau datang juga, Nyai. Syukurlah kau mau datang dan menemui aku. Apa yang Tuan inginkan? Cepat katakan. Saya tidak mau lama-lama di sini. Saya juga membutuhkan istirahat. Cepat, Tuan. Cepat katakan. Apa yang Tuan inginkan? Sesaat lamanya Arya Dwi Pangga tidak berkata sepatah pun. Dia hanya memandang kosong ke arah langit-langit ruangan. Tapi kemudian dia berusaha untuk bangkit dan duduk dengan baik.
Arya Dwi Pangga tidak mau menyentuh sedikit pun makanan yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak mau minum sekalipun hanya seteguk air. Dan hal itu sudah berlangsung 2 hari lamanya. Meisin terpaksa menemuinya. Meisin mendesak. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Arya Dwi Pangga. Tuan Dwi Pangga, apa sebenarnya yang Tuan inginkan dari saya? Nyai, saya hanya ingin kepastian. Kepastian tentang apa? Benarkah Nyai Paricara adalah Meisin? Apa bedanya kalau Nyai Paricara adalah Meisin atau bukan? Nyai, saya mohon agar Nyai bersikap lunak sedikit. Saya benar-benar ingin tahu apakah Nyai adalah Meisin. Seperti sudah pernah saya katakan, saya mempunyai dosa yang sangat besar terhadap seorang wanita. Wanita itu adalah wanita keturunan bangsa asing. Dan dia bernama Meisin. Apa yang akan Tuan lakukan setelah memperoleh kepastian bahwa saya adalah Meisin? Saya hanya ingin minta maaf, Nyai. Saya tidak akan pernah merasa tenang dalam menjalani sisa-sisa hidup saya sebelum saya minta maaf kepada wanita itu. Saya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela kepadanya. Saya telah membuat noda yang sangat besar di dalam hidupnya. Karena itu, Nyai, tolonglah saya. Saya mohon hendaknya Nyai mengaku siapa diri Nyai yang sesungguhnya. Katakanlah bahwa diri Nyai adalah Meisin. Sudah, hanya itu saja. Dan saya akan merasa lega. Saya akan merasa gembira dan lega. Hanya karena itukah maka Tuan telah melakukan mogok makan? Benar, Nyai. Saya merasa sangat putus asa. Mata saya sudah tidak dapat digunakan untuk melihat apa-apa. Pandangan mata saya selalu gelap. Saya tidak ingin hati saya juga menjadi gelap. Karena itu saya bertekad. Saya tidak akan makan. Saya tidak akan minum seteguk air sebelum Nyai mau mengakui bahwa Nyai adalah Meisin. Saya sebenarnya takut. Saya takut lapar. Saya takut mati kelaparan. Tapi akhirnya saya nekat untuk memerangi rasa takut itu. Biarlah saya mati kelaparan. Kalau memang Nyai masih tetap bertahan tidak mau mengakui siapa diri Nyai, biar saya mati. Biarlah rasa penyesalan ini saya bawa ke liang kubur saya. Tuan Dwi Pangga, kalau akhirnya saya akan membiarkan Tuan mati kelaparan, saya tidak akan membawa Tuan ke desa pesuruhan satu ini. Sama, Nyai. Saya juga begitu. Kalau akhirnya saya harus menderita seperti ini, saya harus terhina seperti ini, lebih baik tidak seorang pun menolong saya. Lebih baik saya mati di pinggir jalan seperti seekor anjing kelaparan. Baiklah, Tuan Dwi Pangga. Saya menyerah. Baiklah, saya akan segera mengakui. Tapi ingat, Tuan, di dunia ini hanya ada 3 orang yang tahu siapa diri saya yang sesungguhnya. Mereka adalah Bapak Wali Kadep, Bapak Raki Pamintihan, dan Bapak Kepala Desa Pasuruhan 1. Mereka bertiga itulah yang tahu rahasia mengenai asal-usul saya. Mereka bertiga itulah yang tahu sejarah hidup Nyai Paricara, seorang tabib wanita di desa Pasuruhan 1 ini. Dan sekarang jumlah mereka bertambah 1 lagi. Ialah Tuan Dwi Pangga. Benar, Tuan Dwi Pangga. Saya memang Meisin. Nyai Paricara adalah Meisin. Meisin. Arya Dwi Pangga nampak seperti lupa daratan. Dia tidak ingat lagi bahwa tubuhnya masih sangat lemah. Dia segera bangkit. Dia hampir saja tersungkur jatuh. Meisin buru-buru menangkapnya.
Arya Dwi Pangga berlutut di depan mesin sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Air matanya bercucuran membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Nona Mesin, maafkanlah saya, Nona Mesin. Ampunilah kesalahan saya. Saya telah menodai kehidupan Nona Mesin. Saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya manusia setengah iblis. Saya benar-benar manusia terkutuk. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Semuanya sudah berlalu. Tidak, Nona Mesin. Biarlah saya berlutut di depan Nona. Saya akan mencium kaki Nona. Saya akan mencuci kaki Nona sampai bersih. Asal Nona sudi memberi ampun kepada saya. Baiklah, saya memaafkan Tuan. Oh, terima kasih, Nona Mesin. Terima kasih. Rasa-rasanya hati saya bersemi kembali. Sekalipun sudah 2 hari 2 malam saya tidak makan. 2 hari 2 malam kerongkongan saya kering. Mendadak saya menjadi segar kembali. Begitu Nona Mesin mengucapkan kata-kata maaf. Terima kasih, Nona Mesin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Nah, bangunlah. Dan silakan duduk. Saya tidak biasa diperlakukan seperti ini. Saya tidak biasa melihat seseorang berlutut di depan saya seperti ini. Sudahlah. Tuan tidak perlu bersikap berlebihan terhadap saya. Persoalan ini kita anggap selesai sampai di sini. Sudahlah, Tuan. Apa yang perlu ditangisi lagi? Sekarang sebaiknya Tuan makan barang beberapa suap. Tuan tidak perlu menyiksa diri Tuan dengan cara seperti itu. Saya hampir tidak bisa percaya bahwa akhirnya saya dapat bertemu dengan Nona Mesin dan minta maaf. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya sudah sering kali membuktikannya. Apa yang kita anggap tidak mungkin terjadi, ternyata suatu ketika terjadi pula. Nah, bagaimana Tuan Dwi Pangga? Tuan sudah puas sekarang? Ada satu hal lagi, Nona Mesin. Apakah tidak sebaiknya Tuan makan dulu bareng beberapa suap? Ayolah, silakan makan. Tuan bisa berbicara sambil makan. Tidak, Nona Mesin. Nanti saja. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Nona. Apakah itu, Tuan? Mengenai Ayuandira. Saya ingin tahu tentang bocah perempuan malang itu. Apa yang ingin Tuan ketahui tentang Ayuandira? Saya tidak ragu-ragu lagi. Ayuandira adalah anak Nona Mesin. Tapi siapakah ayahnya? Tuan Dwi Pangga, Tuan jangan serakah. Saya sudah memenuhi permintaan Tuan. Dan sekarang Tuan minta lebih banyak lagi. Saya sudah memberikan hati saya, dan ternyata Tuan bermaksud merogoh jantung saya. Tidak, saya tidak akan memberikannya. Nona tidak perlu khawatir. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Saya kira Tuan tidak perlu tahu soal itu. Saya hanya ingin tahu siapakah ayah kandung bocah perempuan itu. Tuan Dwi Pangga, saya tidak akan mengatakannya kepada Tuan. Lancang sekali mulut Tuan. Apa urusan Tuan dengan Ayuandira? Ayuandira adalah anak saya. Dan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan. Jadi dia bukan anak saya. Arya Dwi Pangga, sampai hati kau bertanya seperti itu. Kau pikir kau ini laki-laki macam apa? Kau ingin disebut sebagai ayah kandung Ayuandira, begitu? Dasar laki-laki tidak tahu diri. Kau telah berbuat kotor. Kau telah menginjak-injak tubuhku dengan lumpur yang kotor. Dan setelah itu, kau pergi begitu saja bagaikan angin lalu. Tidak.
Kau tidak mempunyai hak apapun juga dengan bocah perempuan itu. Kau bukan apa-apanya. Dan tidak bisa memaksaku untuk mengatakannya. Dengan cara apapun, kau tidak bisa memaksaku. Silakan mogok makan sampai beratus tahun lamanya. Aku tidak akan goyah. Nona Mesin. Cukup. Aku tidak sudi lagi berbicara denganmu. Dan ingat, jika kau masih memanggilku dengan Mesin, Bapak Wali Kadab akan segera mengusirmu dari tempat ini. Mesin langsung beranjak meninggalkan ruangan belakang. Dia bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Mesin memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia tidak kuat lagi membendung air matanya. Dan air mata itu meleleh di pipinya yang halus. Air mata kesedihan. Ayu Wandira. Anakku Ayu Wandira. Maafkan ibumu, nak. Ini semua adalah kesalahan orang tuamu. Ayu Wandira. Di manakah sekarang kau ini, anakku? Sudah seperti apa kau sekarang ini, Ayu? Dulu ibu meninggalkanmu di lereng Arjuna ketika kau masih bayi merah. Dan setelah itu, ibu tidak pernah melihat wajahmu lagi. Ayu, apakah ibu tidak akan pernah melihat wajahmu lagi untuk selama-lamanya? Sang Yang Widi, jika aku boleh memohon kepadamu, aku hanya ingin memohon agar sebelum ajalku tiba nanti, aku bisa bertemu dengan anakku. Kabulkanlah permohonanku ini, ya Sang Yang Widiwasa. Kita tinggalkan sejenak suasana pondok kediaman Mesin di desa Pasuruhan 1. Sekarang marilah kita pergi ke desa Kapulungan yang terletak di sebelah timur kota Raja Majapahit. Sungai Kapulungan meliuk-liuk bagaikan seekor ular naga, dan sungai itu bermuara di pantai utara Pulau Jawa bagian timur. Sedangkan hulunya terletak di kaki Gunung Penangkungan. Sore itu sangat indah. Nampak dua orang sedang berlatih ilmu kanuragan di tengah lapangan rumput di tepi sungai Kapulungan. Dari jauh mereka nampak tidak sedang berlatih, melainkan bertarung secara bersungguh-sungguh. Sekali waktu salah seorang di antara mereka melompat ke udara untuk menghindari jurus-jurus lawannya. Aduh, bagus. Bagus sekali. Waduh, Biung. Nafasku hampir putus. Waduh, tunggu dulu, Ayu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Mengapa istirahat lagi, Nek? Baru saja Nenek sudah minta istirahat. Sekarang istirahat lagi. Kapan latihan kita akan selesai? Jangan begitu, Nduk. Maklum, tenagaku sudah rapuh. Apa kau tidak tahu bahwa nenekmu ini sudah tua bangka? Sepertinya Nenek Raga Runting biasa-biasa saja. Dari dulu Nenek juga sudah tua. Iya, Nenek memang tua sejak dilahirkan kok. Mana bisa begitu, Nek? Mana ada orang dilahirkan langsung menjadi tua. Mereka pasti menjadi bayi dulu, kemudian menjadi anak-anak, lalu menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua.
Iya, benar, Nduk, kau benar. Maksudku hanya bergurau saja. Kalau nenek minta istirahat, karena tenaga nenek sudah tidak besar seperti dulu. Seperti ketika kau masih bocah dulu. Sekarang ini nenek latihan belum sampai 10 jurus, sudah ngos-ngosan. Lain dengan kamu, Nduk. Kamu masih muda, tenagamu masih segar, tubuhmu juga masih segar, semangatmu masih tinggi. Tentu saja kau bisa latihan sampai beberapa puluh jurus tanpa harus istirahat. Tapi kau harus sabar ya, Nduk ya. Ayo, harus sabar ya. Nenek akan terus memberimu latihan-latihan agar ilmu yang kau miliki menjadi lebih sempurna. Tapi ya kau harus sabar. Menimba ilmu juga jangan terlalu dipaksakan. Harus sedikit demi sedikit. Seperti itu loh orang menimba air. Harus sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung memperoleh banyak. Yang banyak asalnya juga dari sedikit, ya kan? Jadi sekarang nenek mau istirahat dulu? Iya. Oh ya, baiklah Nek. Ayo kita istirahat Nek. Aku juga sudah merasa haus sekali. Nah, kalau begitu kita istirahat sambil minum-minum. Ayo, bukalah itu bekal minumanmu. Iya, Nek. Kita minum-minum sebentar. Bagaimana dengan jurus-jurus yang kupelajari selama ini, Nek? Apa ada kemajuannya? Oh, ada. Kemajuannya pesat sekali. Kau adalah seorang gadis remaja yang cerdas, Nduk. Kau cantik dan cerdas. Kau pasti akan cepat dapat menguasai jurus-jurus emban gendong momongan. Tapi ya itu tadi, kau harus sabar. Sabar ya. Jangan terlalu dipaksakan. Sedikit demi sedikit. Yang penting menjadi bukit. Aku ingin tahu, Nek. Mengapa Nenek Raga Runting menciptakan jurus-jurus emban gendong momongan? Rasa-rasanya jurus itu sangat aneh. Namanya saja juga aneh. Emban gendong momongan. Iya, memang dulu. Jurus emban gendong momongan memang aneh. Di samping itu, mempelajarinya juga bukan pekerjaan yang gampang. Tidak sembarang orang dapat menguasai jurus-jurus ini. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai watak momong, watak melindungi kepada yang lemah, mustahil dapat menguasai jurus-jurus ini. Nah, bagaimana, Nduk? Kita teruskan lagi? Boleh, Nek. Apa Nenek sudah tidak lelah lagi? Cepat kau berdiri. Ayo, cepat berdiri dan terimalah serangan-seranganku ini. Ayu Wandira yang sekarang sudah mencoba menjadi seorang gadis remaja bergerak dengan lincah sekali. Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan menghindari sergapan-sergapan Nenek Raga Runting. Tangan kirinya mendekap sebuah golek kayu, sementara sebuah selendang berwarna kuning tersampir di pundaknya. Sungguh indah gerakannya, nampak dari kejauhan. Sebuah permainan jurus yang manis dan indah.
cukup, Ayu. Waduh, bagus sekali. Kau sudah menguasai secara baik 24 jurus emban gendong momongan. Tinggal 6 jurus lagi yang masih harus kau pelajari. Jadi semuanya ada 30 jurus ya, Nek? Iya, benar, Nduk. Semuanya ada 30 jurus. Lihat, Nek. Ada orang berjalan menuju kemari. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita temui orang itu, Nduk. Kita bisa bertanya tentang ibumu. Iya. Siapa tahu dia kenal mesin. Saudara, apakah kami boleh bertanya sedikit? Ada apa, Nek? Kami ingin bertemu dengan seorang tabib wanita. Konon kabarnya tabib itu sangat terkenal. Dia pandai sekali membuat ramuan obat-obatan. Apakah saudara tahu di mana rumah tinggalnya? Oh, tabib wanita? Iya, Pak. Dia bernama Mesin. Mesin? Ya, benar namanya Mesin. Dia itu seorang wanita keturunan asing. Apakah ada di antara kalian yang sedang sakit? Kalau hanya sakit biasa-biasa saja, di desa Kapulungan ini juga ada seorang tabib. Kalian tidak perlu jauh-jauh mencari tabib yang terkenal itu. Bukan begitu, saudara. Kami tidak sakit. Kami mempunyai tujuan yang lain. Ini dia cucuku ini, namanya Ayu Wandira. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Dan konon ibunya menjadi seorang tabib terkenal. Begitu. Kau tahu di mana rumah tinggalnya, saudara? Oh, Mesin. Saya pernah mendengar nama seorang tabib wanita yang terkenal sekali. Tapi namanya bukan Mesin. Lalu siapa namanya, Pak? Iya, siapa namanya? Namanya Nyai Paricara. Dia tinggal di desa Pasuruan 1. Di sana itu. Masih jauh sekali dari sini. Di pantai Pulau Jawa bagian timur sana. Oh, begitu. Tapi namanya bukan Mesin, ya? Bukan, Nek. Namanya Nyai Paricara. Dia memang seorang tabib yang sangat mumpuni. Sangat pandai. Bahkan namanya terkenal sampai ke kota Raja Majapahit. Konon menurut cerita orang-orang, Nyai Paricara pernah dipanggil menghadap ke istana untuk mengobati sakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Itu dulu, sebelum Gusti Prabu akhirnya wafat. Oh, iya. Kalau begitu, ya sudah. Bagaimana, Ayu? Apakah kita akan ke desa Pasuruan 1? Ya, lebih baik dicoba saja dulu, Nek. Siapa tahu dia memang benar-benar ibumu. Siapa tahu dia sengaja merubah namanya. Iya, benar, Nek. Lebih baik kita ke Pasuruan 1. Benar kata Bapak ini. Siapa tahu Ibu Mesin merubah namanya menjadi Nyai Paricara. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih, saudara. Terima kasih atas penjelasan saudara. Ya, sama-sama, Nek. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau bisa bertemu dengan ibumu. Terima kasih, Pak. Ayu Wandira melangkah sambil menggendong buntalan berisi pakaian sederhana. Nini Raga Runting berjalan di sebelahnya. Mereka terus menyusuri kaki bukit, dan mereka berjalan hingga matahari mulai condong ke sebelah barat. Sekarang mereka mempunyai tujuan yang pasti. Desa Pasuruan 1. Berhenti dulu, Nek. Berhenti dulu sebentar. Apa itu, Nduk? Sepertinya ada orang sedang berkelahi. Ayo kita lihat, Nek. Ya. Ayo kita lihat. Ayo. Siapa mereka.
sedang berkelahi. Aku juga sudah melihatnya. Mataku belum rabun kok. Wah, nampaknya 2 orang pemuda sedang bertarung melawan beberapa orang laki-laki bertambah. Coba lihat. Kasihan 2 orang pemuda itu ya, Nek. Boleh saya menolong mereka, Nek? Apa? Kau mau menolong mereka? Iya, Nek. Oh, kalau tidak ada yang menolong, 2 orang pemuda itu pasti akan bisa dirobohkan. Lihat saja, jumlah laki-laki bertampang beringas itu cukup banyak. Wah, 1, 2, 3. Wah, semuanya 7 orang, Nek. Pemuda itu pasti akan kalah. Biar saya tolong mereka ya, Nek. Kau kan belum kenal siapa mereka. Loh, masa mau menolong orang saja harus kenal lebih dulu, Nek? Kalau aku harus kenal lebih dulu baru boleh menolong, wah, bisa terlambat, Nek. Mereka bisa mati lebih dulu dikeroyok orang-orang itu. Dengar, Duk. Apa kau ini sudah merasa cukup kuat sehingga kau ingin menolong mereka? Entahlah, Nek. Tapi rasa-rasanya aku berani turun ke gelanggang. Aku berani berkelahi dengan 7 orang laki-laki itu. Kalau berani ya coba saja. Tapi bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, Nenek harus datang menolong. Nenek harus turun tangan. Bagaimana, Nek? Oh iya, boleh saja. Sekalian untuk latihan. Coba kau tolong 2 orang pemuda itu. Nenek akan melihat dari sini. Tapi benar ya, Nek. Kalau aku kalah, Nenek harus turun tangan loh. Jangan diam saja. Nanti aku bisa dibunuh. Sepertinya orang-orang itu bertampang jahat. Sudah ya, Nek. Aku akan turun. Nenek tunggu saja di sini. Kurang ajar. Siapa kau ini? Mau mampus ya? Iya, mau mampus. Aku mau berkelahi dengan kalian, bukan mau mampus. Kalianlah yang akan mampus, tahu? Setan kecil. Sana pergi. Jangan turut campur urusan kami. Benar, adik kecil. Lebih baik kau segera pergi. Biar kami yang akan membereskan orang-orang itu. Mereka hanyalah perampok-perampok jalanan. Oh, jadi... Dia segera menghindari serangan-serangan para perampok jalanan. Semula perampok jalanan menganggap remeh kehadiran seorang gadis kecil. Tapi akhirnya mereka segera tahu bahwa ilmu kanuragan yang dimiliki gadis kecil itu ternyata mempunyai tingkatan lebih tinggi. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka memilih melarikan diri. Wah, ayo, jangan lari! Jangan lari! Dasar perampok-perampok pacut, penakut! Terima kasih atas pertolongan adik. Sebenarnya tujuanku bukan hanya menolong kalian. Aku hanya senang bermain-main kok. Perampok-perampok seperti itu banyak kita temui di sepanjang perjalanan. Mereka suka mengganggu orang. Kadangkala mereka minta uang, tapi aku tidak pernah memberinya. Bukan uang yang kuberikan, melainkan ini, kepalan tangan. Oh, rupanya adik belajar ilmu kanuragan ya? Iya. Apakah itu aneh? Apakah karena aku seorang wanita, lalu tidak boleh belajar ilmu kanuragan? Bukan begitu. Kami hampir tidak percaya bahwa ada seorang gadis kecil seperti Adi ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi.
Adik dapat bergerak dengan lincah sekali. Kalau misalnya adik tidak datang menolong kami, wah, barangkali pertarungan belum selesai. Dan belum tentu kami dapat mengalahkan 7 orang perampok jalanan itu. Maaf, siapakah adik ini? Maksud Tuan nama saya? Iya. Kami ingin berkenalan dengan adik. Siapakah nama adik? Nama Tuan siapa? Loh, kok ganti bertanya? Silakan menyebutkan nama adik dulu. Nanti setelah itu, kami akan memberitahu siapa nama kami. Mana bisa begitu. Tuan dulu yang harus memberitahu siapa nama Tuan. Setelah itu, baru saya akan menyebutkan nama saya. Bagaimana? Setuju begitu? Ya, baiklah. Kami mengalah. Nama saya Cakradara. Dan nama saya Kuda Merta. Nah, adik kecil. Sekarang adik harus mengatakan siapa nama adik. Siapa ya? Nama saya siapa ya? Wah, saya lupa. Waduh, jangan begitu. Kau kan sudah berjanji akan mengatakan siapa namamu, bukan? Nah, kau tidak boleh mengingkari janjimu. Baiklah. Baik. Nama saya Ayu Wandira. Ayu Wandira. Oh. Bagus sekali nama itu. Cantik sekali nama itu. Cantik seperti orangnya. Awas ya, kalau kau menggoda saya, kau akan saya pukul seperti perampok-perampok jalanan itu. Jangan salah paham, Dik. Kakang Cakradara ini memang senang bergurau, tapi dia tidak bermaksud buruk kepadamu. Apakah adik Ayu Wandira sendirian saja? Tidak, saya tidak sendirian. Saya datang ke tempat ini dengan seseorang. Siapa dia? Pacar saya. Saya datang kemari bersama pacar saya. Wah, pacarnya tentu lebih hebat. Pacarnya tentu berwajah tampan dan ilmunya lebih hebat. Coba, Dek. Kami ingin berkenalan dengan pacar adik itu. Di mana dia sekarang? Di sana. Dia bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Ayo, kita temui pacar saya. Tapi awas ya, pacar saya galak sekali. Tuan jangan main-main dengan pacar saya. Dasar bocah gemblung, bocah sinting. Tapi kau ini lucu sekali. Sekalipun sudah menjadi gadis remaja, tapi kau masih tetap lucu seperti seorang bocah. Dia berkata begitu pada tuan ya. Dia mengatakan bahwa saya ini pacarnya. Waduh, Ayu. Dia memang suka begitu, tuan. Dia suka konyol. Dia suka bergurau. Kadangkala dia suka keterlaluan kalau bergurau. Waduh, maafkan dia ya, tuan. Tidak apa, Nek. Kami juga senang bergurau. Kalau Nenek Raga Runting sedang marah, jangan diajak bergurau. Nanti dia akan bertambah marah. Dan tangan tuan bisa dipelintir ke belakang. Tuan tahu, ilmu Nenek Raga Runting hebat sekali. Iya, kami percaya, Dek. Omongan apa itu, Ayu? Siapa yang hebat? Orang sudah jompo begini kok dikatakan hebat. Kalian inilah yang hebat. Yang masih muda-muda beginilah yang hebat. Sekalipun hebat, kalau sudah tua bangka seperti nenek ini, ya sudah tidak ada apa-apanya. Tapi ngomong-ngomong, Tuan siapa ini? Cakradara dan Tuan Kuda Merta ini mau pergi kemana? Saya berasal dari kota Singasari, Nek. Dan Kuda Merta ini berasal dari kota Wengker. Kami berdua bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit. Nenek Raga Runting dan adik Ayu Wandira mau pergi kemana? Kami mau pergi ke desa Pasuruan 1. Itulah pertemuan pertama antara Ayu Wandira dan Cakradara. Cakradara sebenarnya adalah seorang pangeran Singasari, sedangkan Kuda Merta adalah pangeran Wengker. Mereka masih keturunan bangsawan Singasari. Mereka masih keturunan Prabu Ranggawuni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar,
Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.